Bayangkan sebuah malam yang penuh teror. Langit gelap, rakyat ketakutan, dan kerajaan Mathura dipenuhi darah dan air mata. Namun di tengah kegelapan itu, lahirlah sosok yang akan mengguncang dunia, Krishna. Bukan sekadar bayi, tapi inkarnasi Dewa Wisnu sendiri. Tapi, kenapa ia harus lahir di penjara? Siapa yang ingin membunuhnya sejak ia lahir? Dan apa hubungannya dengan ramalan kuno yang membuat seorang raja begitu paranoid? Inilah kisah epik tentang kelahiran Sang Krishna, pahlawan, dewa, dan penyelamat umat manusia. Raja Kamsa, penguasa kejam dari Mathura, menerima sebuah ramalan mengejutkan. Seorang suara surgawi menyampaikan bahwa anak ke-8 dari saudara perempuannya, Dewaki, akan menjadi penyebab kematiannya. Ketakutan dan paranoia segera menguasainya. Ia bahkan membunuh semua anak Dewaki satu persatu. Namun, ramalan adalah kehendak ilahi, dan tidak bisa dihentikan dengan kekejaman. Dewaki dan suaminya, Wasudewa, dipenjara di bawah pengawasan ketat. Kamsa percaya bahwa dengan mengurung mereka, ia bisa menghindari nasib buruk yang diramalkan. Namun di balik dinding batu penjara itu, cinta dan harapan terus tumbuh. Mereka yakin bahwa anak ke-8 mereka akan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Akhirnya, malam itu tiba. Malam yang dinantikan sekaligus ditakuti. Malam kelahiran anak ke-8. Langit mendung, guntur menyambar, dan seluruh kerajaan seakan membeku. Di tengah kegelapan penjara, lahirlah Krishna, berkulit biru, bercahaya, dan tersenyum damai. Bukan tangis, melainkan keheningan agung yang menyambut kelahirannya. Begitu Krishna lahir, belenggu penjara terbuka dengan sendirinya. Para penjaga terlelap dalam tidur magis. Dewa Wisnu menampakkan diri pada Wasudewa, memberitahukan bahwa anak ini adalah dirinya sendiri dalam bentuk manusia, dan harus diselamatkan dari Kamsa. Wasudewa pun diperintahkan untuk membawa Krishna ke desa Gokul malam itu juga. Dengan penuh keberanian, Wasudewa memeluk bayi Krishna dan melangkah keluar dari penjara. Ajaibnya, hujan deras pun berhenti, dan sungai Yamuna yang mengamuk tiba-tiba terbelah, memberi jalan bagi perjalanan suci ini. Seekor ular besar, Sheshanaga, muncul dan melindungi mereka dari hujan dan bahaya. Sesampainya di Gokul, Wasudewa bertukar bayi dengan Putri Yashoda, istri Nanda. Ia meninggalkan Krishna dan membawa kembali bayi perempuan ke Mathura. Tak ada yang curiga, dan Krishna kini aman. Ketika Kamsa datang untuk membunuh bayi ke-8, ia kaget melihat yang lahir perempuan, bukan laki-laki. Namun bayi perempuan itu bukan bayi biasa. Ia adalah inkarnasi Dewi Durga. Saat Kamsa hendak membunuhnya, ia meloncat ke udara dan berubah menjadi raksasa bercahaya, menertawakan Kamsa. "Pembunuhmu sudah lahir di tempat lain," teriaknya sebelum menghilang ke langit. Sementara itu, Krishna tumbuh di Gokul sebagai anak biasa, namun penuh keajaiban. Ia dikenal nakal, suka mencuri mentega, dan bermain seruling. Tapi juga sering menyelamatkan desa dari bahaya. Semua orang mencintainya, tanpa tahu bahwa ia adalah sang dewa yang menyamar. Namun Kamsa tak tinggal diam. Ia mengirim banyak iblis untuk membunuh Krishna. Dari Putana si iblis penyamar, hingga Kalia si ular raksasa. Tapi Krishna kecil mengalahkan mereka semua. Setiap kemenangan menunjukkan bahwa ia bukan manusia biasa, tapi kekuatan ilahi yang berjalan di bumi. Dewaki dan Wasudewa di penjara hanya bisa berdoa dan berharap. Mereka tidak tahu bahwa putra mereka tumbuh menjadi legenda di luar sana. Harapan mereka tetap hidup, meskipun tubuh mereka dibelenggu oleh kekuasaan tirani Kamsa. Kelahiran Krishna bukan hanya tentang datangnya seorang pahlawan, tapi tentang harapan yang tidak bisa dihancurkan. Ia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyeimbangkan dunia, mengakhiri kekejaman, dan membawa cinta kembali ke hati manusia. Kisah ini bukan sekadar mitos, tapi juga pelajaran spiritual. Bahwa bahkan di saat tergelap, Tuhan bisa lahir dalam bentuk paling sederhana, sebagai bayi. Dunia bisa menyiksa tubuh, tapi tidak bisa mematikan cahaya dari kebenaran. Krishna akan tumbuh menjadi sosok besar, penasihat, pemimpin perang Mahabharata,
dan guru Bhagavad Gita. Tapi semuanya bermula dari satu malam ajaib, dari sebuah penjara gelap yang menjadi saksi kelahiran Sang Awatara. Kelahiran Krishna mengajarkan kita bahwa cahaya selalu punya jalan masuk, bahkan ke tempat tergelap sekalipun. Bahwa kebaikan akan selalu menemukan cara untuk lahir. Maka saat dunia tampak gelap, ingatlah, mungkin ini saatnya cahaya baru akan datang. Seperti Krishna, di tengah malam, dalam penjara, saat semua harapan tampak hilang.